gue habis isi bensin. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini mungkin gue bakal ngejelasin beberapa jawaban dari para istilahnya ya subscriber lah ya, atau orang-orang yang nanya tentang motor ini. Kalau gue sih lebih ngejelasin tentang beberapa hal yang pertanyaan yang mungkin lebih masif kali ya pertanyaannya ya, gitu, yang lebih sering ditanyain. General sih memang pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu beberapa orang nanya ke gue, kalau untuk motor pertama kali ngambil apa aja sih bang yang harus dibenerin gitu. Kalau gue sih yang pasti mesin, utama mesin gitu, baru ke kaki-kaki dan lain-lain gitu. Karena kalau pertama lu udah benerin mesin ya gampang insya Allah ke kaki-kakinya gitu. Karena kalau misalnya lu udah benerin mesin duluan, kaki-kaki enak. Tapi kalau lu benerin kaki-kaki duluan, mesinnya nanti bisa jadi kaki-kaki selesai, mesinnya masih banyak berentetannya. Karena setahu gue motor 2 tak kebanyakan kendala tuh di permesinan. Bisa jadi di water pump, atau bisa jadi di oli samping kayak gitu, macam-macam. Kalau gue sih kebanyakan ya yang gue lihat orang tuh bermasalah pasti di blok mesin. Pertama tuh pasti blok mesin baret, terus kompresinya kurang bagus kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kurang baik lah. Namanya juga motor sebelumnya kan dipakainya bukan sama kita gitu. Kita nggak tahu si motor itu bener-bener dirawat apa enggaknya gitu. Blok mesin tuh pasti. Kenapa harus oli samping diborosin? Oke. Gue jawab yang pertama, kenapa harus diborosin? Karena Ninja itu dari awal memang tenaganya udah gede gitu. Terus kalau misalkan emang settingan harian yang memang nggak touring gitu, sebenarnya menurut gue tetap harus diborosin. Karena kan kita someday nggak tahu gitu, lu ngebawa motor tuh kayak gimana, lu ngebut atau enggak, atau lu santai-santai aja gitu. Itu kan yang perlu tahu gitu loh. Tapi kalau misalkan lu bawanya kayak tiba-tiba ngebut gitu, karena itu oli samping kan pengaruh banget ke motor lu kayak gitu. Jadi menurut gue oli samping tuh perlu banget lu borosin. Biasanya ya kalau lu tahu nih ada settingannya di sini biasanya. Nah, di situ lu coba diputer seberapa keinginan lu memakai oli samping. Karena kalau menurut gue worth it. Ada sedikit, kalau lu lihat ada garisnya. Nah itu kalau bisa lu jangan ngepas sama garis, di lebih borosin aja gitu. Itu kebanyakan orang nanya terkait oli samping ya di Ninja 2 tak kalau misalkan baru beli Ninja RR gitu. Body, terus dari rangka, dari surat-suratnya. Nah itu yang lu harus cek juga gitu. Karena tiap motor ya gue takutnya aja gitu, namanya juga motor Ninja kan, yang punyanya kita nggak tahu kayak gimana sebelumnya gitu. Terkadang ada aja suratnya gitu yang nggak benar atau hilang sebelah lah suratnya. Nah itu yang perlu lu cek kayak gitu. Kalau menurut gua itu sih, kalau misalnya lu beli motor Ninja ya gitu, karena yang Ninja itu tuh kita nggak tahu gitu. Nih, kayak gini nih, lu bisa narik
terus sehat, sebenarnya harusnya dia nggak ada kayak nggak ada jeda, harusnya langsung gitu. Berarti kalau misalnya ada problem kayak gitu karbu. Harganya yang worth it berapa sih bang buat Ninja gitu. Nah kalau untuk harga menurut gue beda-beda tiap daerah gitu. Kalau di Jakarta nih kita ngomong yang memang surat-suratnya benar-benar full ya gitu, nggak ada kayak hilang sebelah lah gitu, atau nggak sesuai nomor rangka sama nomor STNK-nya gitu. Tapi ini kita bahas yang benar-benar full paper ya gitu. Kalau Ninja kayak gua ya kalau tahun 2025 ini mungkin 18-19 juta sampai 20 lah untuk Ninja yang full paper. Paling pajak mati kayak gitu. Cuman kalau yang kayak STNK hilang atau BPKB-nya nggak ada, nah itu harganya bisa di bawah itu, di bawah 18-19 jutaan. Nah kalau untuk Ninja RR Old itu memang lebih mahal dia. Sekarang kan harganya lebih naik, dia di atas 20 lebih gitu. Jadi harganya lebih agak sedikit kurang masuk akal, tapi emang bagus sih, harganya emang mantep sih Ninja RR Old. Beda sama Ninja RR New, masih agak murah gitu. Ya lagi digoreng lah harganya gitu. Masih zaman RR Old lah sekarang gitu. Tapi ya nggak tahu, nanti kan bakal berubah waktu, kita nggak tahu, nanti lihat aja. Cuman itu harga yang memang worth it untuk Ninja RR segitu gitu. Untuk Ninja RR New ya sama RR Old. Cuman ya lu harus cek-cek lagi. Kalau lu bisa bawa temen lu yang ngerti Ninja lebih better gitu dibandingkan sama orang yang nggak ngerti Ninja gitu. Lu mungkin belum ngerti Ninja nih, terus harganya udah sesuai gitu, tapi lu ragu, mending lu bawa temen lu yang memang ngerti Ninja gitu, daripada lu buang-buang uang beli Ninja nggak taunya problemnya adalah si motor itu harganya sesuai tapi nggak, yang keluar dari duit itu tuh nggak sesuai budgetnya kayak gitu. Itu yang bikin bahaya kan. Kayak gitu. Jadi menurut gua lu harus cek juga dari segi harganya, karena zaman sekarang Ninja lagi mahal harganya, lagi naik ya, karena balik lagi dua tak lagi udah nggak diproduksi, dan memang yang pingin juga lagi banyak gitu. Tapi yang pingin sehat motornya ya, bukan yang pingin sakit motornya. Yang pingin sehat banyak gitu. Istilahnya demand-nya lagi banyak, cuman supply-nya kadang-kadang barangnya kurang bagus gitu. Itu yang bikin problem kan di situ. Hal itu kali ya yang bisa gue jelasin ke lu semua. Kalau lu emang pengen punya Ninja, atau yang dulu udah pengen punya Ninja terus pengen punya lagi gitu ya, mungkin banyak yang lebih suhu dibandingin gue. Mungkin ya itu asumsi dari omongan gue aja gitu, dari yang sepengalaman gue kalau gue bawa Ninja gitu, dan gue ingin punya Ninja ya seperti itu gitu. Karena setiap orang pasti punya asumsi sendiri-sendiri gitu. Oke guys, thank you, see you and to stroke.